Pemirsa, Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan publik atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Padahal Presiden sudah bekerja keras mengamankan posisi Indonesia sebagai tuan rumah setelah tragedi Kanjuruhan. Hukuman sosial apa yang pantas bagi dua gubernur tersebut? Inilah Top Review. Beginilah situasi saat pelatih dan tim ofisial mengumumkan pengumuman FIFA terkait pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tampak asisten pelatih Nova Arianto menyampaikan pengumuman ini dengan raut muka sedih. Nova bahkan sempat menangis. Sejumlah pemain timnas U20 juga menangis. Nova mengaku sejak tahun 2020 hingga sekarang memilih bertahan di timnas karena menunggu event Piala Dunia U20 ini. Namun kenyataannya, ada orang-orang yang mencampuri urusan sepak bola dengan politik, sehingga FIFA bersikap mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tidak mudah bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia harus bersaing dengan banyak negara, yang kemudian mengerucut menjadi 3, yaitu Indonesia, Brazil, dan Peru. Pada Oktober 2019, FIFA akhirnya menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah. Dana besar digelontorkan untuk menyiapkan gelaran akbar ini. Pada 2020, Kemenpora meminta kucuran dana 400 miliar rupiah. Kemudian pada 2022 dikucurkan lagi 500 miliar rupiah. Sementara itu Kementerian PUPR pada 2020 mengucurkan dana 400 miliar untuk renovasi stadion. Dan pada 2023 ini kembali mengalokasikan 175 miliar rupiah. Total yang digelontorkan Kemenpora dan Kemen PUPR mencapai 1,4 triliun rupiah lebih. Saat terjadi tragedi Kanjuruhan, kekhawatiran bahwa FIFA akan membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sempat muncul. Namun, lobi Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya sukses mengamankan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Akan tetapi, tragedi Kanjuruhan rupanya tidak menjadi pelajaran. Pernyataan politis Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya membuat Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Para kepala daerah ini sejatinya sudah menandatangani kesepakatan kesediaan wilayahnya menjadi lokasi Piala Dunia U20. Namun mereka kemudian menolak tim Israel bertanding di wilayah Bali dan Jawa Tengah. Kan kita ini jadi tuan rumah karena kita minta, kita duding. Kenapa kita menang? Karena ada komitmen-komitmen yang kita lakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, selain Bapak Presiden, ada beberapa menteri dan Kapolri yang menandatangani agreement ya, atau government guarantee, dan pimpinan-pimpinan daerah yang menandatangani host city agreement. Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan. Dan dokumen itu dipegang oleh FIFA. Nah, itu makanya kita dikasih, kita menang. Kan
Tanpa itu, pasti kita tidak menang. Lawan kita Brazil, yang tradisi sepak bolanya yang sudah kita tahu. Ada Peru di situ, yang hampir setiap Piala Dunia Senior dia ikut. Kok Indonesia menang? Karena ada jaminan dari pemerintah, ada government guarantee, ada host city agreement. Itu yang membuat kita menang. Tapi begitu sudah menang, begitu sudah ini, ternyata seperti ini kan. Akhirnya FIFA melihat bahwa ya kita tidak komit dong dengan apa yang kita sudah jaminkan itu. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka heran kenapa muncul penolakan terhadap timnas Israel dari kepala daerah. Padahal menurut Gibran, sebelumnya kepala daerah sudah menandatangani persetujuan menjadi tuan rumah pada tahun 2021 lalu. Gibran menyebut seharusnya protes dilakukan jauh-jauh hari. Hanya menghormati perjanjian yang sudah ada, yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Aku naik meh protes, aku protesnya saat durungnya tanda tangan. Sesimpel. Ya, ini banyune wis dadi, anggarane wis metu, kene wis wesel kabeh, bar kuwi protes, ngopo protes saiki? Kene iki kesel. Pak Ganjar sama Kesel, minta. soal pertimbangan itu jadi catatan atau termasuk untuk Pak Ganjar ya? Bagus. Seluruh pecinta sepak bola tanah air pun tentunya marah dan kecewa. Terlebih pencoretan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dikarenakan adanya penolakan yang dilakukan oleh dua kepala daerah tempat event ini akan berlangsung. Kemarahan dan kekecewaan tampak pada komen-komen warganet pada postingan kedua kepala daerah. Bahkan salah satu punggawa timnas U20, Hoki Caraka, mengungkapkan kesedihannya melalui status Instagram dan mentautkan ke Instagram Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hoki menyebutkan dirinya dan timnas muda sudah berlatih mati-matian, namun sekarang semua tidak ada artinya. Hoki juga menulis di laman komentar Instagram Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan hashtag terima kasih Ganjar Pranowo. Sedangkan Gubernur Bali Iwayan Koster lebih memilih mematikan kolom komentar di akun media sosial Instagramnya, sehingga warganet tidak bisa meninggalkan komentar di akun tersebut. Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, bahkan menyatakan orang-orang yang menggagalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 bisa dijerat pidana karena merugikan bangsa dan negara. Bahkan mereka ini semua bisa dituntut secara pidana. Kenapa? Karena mereka telah merugikan bangsa dan negara kita. Betapa banyak dana yang sudah digunakan untuk persiapan, infrastruktur, latihan, dan sebagainya. Betapa banyak harapan UMKM yang sudah menyiapkan segala macam bentuk souvenir yang akan mereka jual, akhirnya kehilangan kesempatan. Betapa banyak UMKM yang sudah berusaha untuk menyiapkan dagangan-dagangan mereka menyambut Piala Dunia, akhirnya mereka harus merugi. Ini bisa kita tuntut secara class action. Mereka yang kemudian membuat dan menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia, maka mereka harus bertanggung jawab baik secara moral maupun pidana dan harus gentleman. Kalau bicara politik misalnya, saya misalnya sebagai penggemar bola, saya akan menyatakan jangan pilih partai politik yang membuat kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Peluang langka menjadi tuan rumah Piala Dunia sudah dibuang percuma, dan peluang timnas tampil di Piala Dunia juga telah sirna. Ini adalah tragedi sepak bola, setelah sebelumnya sepak bola Indonesia juga mengalami tragedi saat 135 nyawa melayang di Stadion Kanjuruhan awal Oktober 2022. Jika publik kecewa karena tragedi Kanjuruhan hanya dihukum ringan, maka hukuman sosial yang berat harus ditimpakan kepada orang-orang yang menggagalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.